Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afril Maulida Putri dengan stambuk F1212049. Di sini saya akan membahas tentang petroleum system, tentang trap, seal, reservoir, migration, and source. Petroleum system atau disebut juga dengan sistem petroleum sendiri mempunyai pengertian yang merupakan campuran hidrokarbon, gas, cair, dan padat, dan non-hidrokarbon seperti nitrogen, sulfur, dan oksigen. Logam seperti vanadium atau nikel berasal dari klorofil. Contoh adalah asphaltenes yang terjadi secara alamiah di alam, atau magon endo. Elemen batuan dan proses geologi dalam petroleum system. Komponennya ada source rock, yang kedua reservoir, yang ketiga trap, yang keempat ada seal atau chap rock. Prosesnya ada thermal generation maturity, yang kedua migration, yang ketiga accumulation, yang keempat overburden. Ya, ini adalah contoh dari petroleum system. Ya, kita akan bahas yang pertama itu ada trap atau perangkap. Trap adalah bentuk dari suatu geometri atau fasies yang mampu menahan minyak dan gas bumi untuk berkumpul dan tidak berpindah lagi. Adapun tipe jebakan yaitu jebakan struktural. Jebakan dipengaruhi oleh kejadian deformasi perlapisan dengan terbentuknya struktur lipatan dari patahan yang merupakan respon dari kejadian tektonik dan merupakan perangkap yang paling asli dan perangkap yang paling penting. Yang kedua ada jebakan stratigrafi. Jebakan yang dipengaruhi oleh variasi perlapisan secara vertikal dan lateral, perubahan fasies batuan dan ketidakselarasan dan variasi lateral dalam litologi pada suatu lapisan reservoir dalam perpindahan minyak bumi. Yang ketiga, jebakan kombinasi. Jebakan kombinasi antara struktural dan stratigrafi di mana pada perangkat jenis ini merupakan faktor bersama dalam membatasi bergeraknya atau menjebak minyak bumi. Trap atau jebakan hidrokarbon di reservoir. Setelah mempelajari dan pembentukan hidrokarbon dari source kemudian bermigrasi ke reservoir, diperlukan adanya jebakan atau trap hidrokarbon di reservoir sehingga hidrokarbon tersimpan, terperangkap, dan terakumulasi dengan baik di reservoir. Ya, di sini adalah skema bentuk perangkap atau trap di reservoir. Stratigraphic trap di reservoir batuan sedimen. Ada pinch out, ketidakselarasan batuan atau unconformity. Di reservoir batuan karbonat ada limestone build up pada terumbu. Terus ada structural trap, lipatan lapisan batuan atau anticline, dan patahan lapisan batuan atau fault. Combination trap yaitu jebakan pada batuan yang terakumulasi secara stratigrafi kemudian terkena struktur karena pergerakan tektonik lapisan batuan. Yang selanjutnya kita akan bahas seal atau batuan tudung. Seal rock adalah batuan penutup atau sebagai tudung dari batuan reservoir yang di dalamnya terjebak dalam terakumulasi hidrokarbon dari source rocks. Seal rock adalah batuan yang memiliki sifat impermeable, tidak dapat mengalirkan fluida sehingga dapat menahan fluida hidrokarbon di dalam reservoir. Batuan yang bersifat impermeable seperti batu lempung atau mudstone, anhidrit, dan garam. Seal rock atau batuan tudung merupakan batuan yang mempunyai porositas dan permeabilitas kecil. Kegunaan dari seal rock adalah untuk mencegah hidrokarbon bermigrasi akibat gaya apung. Ciri-ciri batuan seal yang efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada batuan dengan butiran halus, yang kedua tekanan kapiler besar, yang ketiga penyebaran lateral menerus, yang keempat bentukannya bersifat lentur, yang terakhir mengisi cekungan dengan jumlah yang cukup berarti. Jadi di sini ada unit batuan yang memiliki permeabilitas sangat rendah dan mampu menghalangi hidrokarbon. Contohnya ada pada gambar tersebut. Yang ketiga kita bahas reservoir.
Reservoir batuan yang mampu menyimpan dan mampu mengalirkan hidrokarbon di mana batuan tersebut harus memiliki porositas sebagai penyimpan hidrokarbon dan permeabilitas sebagai tempat mengalirnya hidrokarbon. Jenis-jenis reservoir adalah siliclastic rock, carbonate rock, igneous rock atau batuan beku, dan metamorphic rock. Di sini ada reservoir rock, ada terlihat sayatan tipis. Ada porositas, ada oil, dan quartz grain. Batuan reservoir adalah batuan yang menjadi tempat terakumulasinya hidrokarbon yang memiliki porositas dan permeabilitas yang baik. Jenis reservoir umumnya batu pasir atau sandstone, dan batuan karbonat atau batu gamping dan dolomit dengan porositas 15-30%, baik porositas primer maupun sekunder, serta permeabilitas minimum sekitar 1 md mili darcy untuk gas dan 10 md untuk minyak ringan like oil. Batuan reservoir tidak hanya di batuan sedimen saat ini, batuan beku yang memiliki rekahan atau fracture basement dapat menjadi tempat terakumulasinya minyak dan gas bumi. Selanjutnya kita bahas tentang migration atau perpindahan. Migrasi adalah proses perpindahan hidrokarbon secara alami dari batuan induk ke batuan reservoir. Yang diperlukan adalah adanya waktu migrasi yang tepat atau proper timing of migration. Karena apabila waktu migrasi tidak tepat dalam suatu petroleum system, maka tidak akan ada akumulasi hidrokarbon dalam suatu reservoir. Proses migrasi disebabkan oleh beberapa faktor, yang secara prinsip fisika berupa adanya gaya kompaksi akibat beban lapisan batuan di atasnya, tekanan kapiler, dan daya serap batuan terhadap fluida, dilantasi, atau perubahan volume lapisan batuan karena suatu gaya, diastrofisme, tekanan hidrostatis, dan tekanan hidrodinamis. Proses migrasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu migrasi primer dan migrasi sekunder. Migrasi primer adalah migrasi hidrokarbon ketika keluar dari batuan induk menuju ke lapisan pembawa atau carry rock. Sedangkan migrasi sekunder adalah migrasi hidrokarbon secara dalam lapisan pembawa jalur migrasi hingga mencapai dan terakumulasi dalam batuan reservoir. Jadi di sini ada diagram hidrokarbon generate. Sumbernya itu dari Tissot 1974. Terus ada Soroch. Soroch adalah merupakan endapan sedimen yang mengandung bahan-bahan organik yang cukup untuk dapat menghasilkan minyak dan gas bumi ketika endapan tersebut tertimbun dan terpanaskan dan dapat mengeluarkan minyak dan gas bumi tersebut dalam jumlah yang ekonomis. Bahan organik yang terkandung disebut karogen. Soroch atau batuan induk, definisi singkatnya ada batuan yang dapat menghasilkan hidrokarbon, minyak, dan gas bumi. Terdiri dari endapan sedimen kaya akan material organik, hewan dan tumbuhan mati jutaan lalu, yang terendapkan dengan baik, yang dapat menghasilkan minyak dan gas bumi ketika endapan tersebut tertimbun dan terpanaskan. Selanjutnya, bahan-bahan organik yang dapat menghasilkan minyak dan gas bumi yang terdapat di dalam endapan sedimen. Shale atau batu lempung atau serpih yang keras. Batuan yang biasa menjadi shale rock dalam petroleum system. Nah, di sini ada contoh shale rock atau organic shale. Ya, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.